Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbie Pharma. Pada video kali ini kita lanjutkan bagian ketiganya dari 100 jenis tanaman obat di sekitar kita. Bagi yang belum menonton bagian 1 dan 2-nya, silahkan cek link di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar tanaman obat di sekitar kita. Mari kita mulai. Yang pertama kita ada tanaman keji beling atau pecah beling yang memiliki nama latin Strobilanthes crispa. Tanaman ini dapat mengobati penyakit batu ginjal atau batu kandung kemih ya, dan berfungsi sebagai obat pencahar untuk merangsang urin ya. Akan tetapi bagi penderita tukak lambung, penyakit tukak lambung itu tidak diperbolehkan meminum rebusan dari daun pecah beling ini karena tingginya kadar asam silikat di dalam daun pecah beling ini sehingga tidak diperbolehkan bagi penderita tukak lambung ya. Jadi sebelum meminum tanaman pecah beling ini dipastikan dulu bahwa Anda tidak ada masalah dengan lambung atau dengan penyakit lambung atau penyakit tukak lambung sebelum minum konsumsi tanaman pecah beling ini. Baik, kita lanjut saja. Kemudian di sini ada ini adalah tanaman putri malu ya, yang memiliki nama latin Mimosa pudica. Tanaman ini sangat baik untuk kesehatan usus ya. Kemudian menurut penelitian tanaman ini memiliki zat anti kanker juga. Kemudian tanaman ini dapat mengatasi permasalahan wanita terutama PMS ya, menstruasi sindrom, untuk mengurangi sakit saat menstruasi, dan juga ini digunakan sebagai obat untuk mempersingkat persalinan ya, untuk memperlancar persalinan juga. Selain itu putri malu ini sangat berguna untuk kesehatan kulit juga, untuk obat kulit bisa digunakan. Dan yuk kita cari lagi yang lain. Maksudnya tanaman putri malu tadi itu biasanya juga digunakan sebagai bonsai ya. Banyak yang pakai tanaman itu untuk jadi bonsai. Kita cari lagi yang lain. Nah, di sini ada ini. Ini adalah tanaman jelantir. Kalau orang Sunda bilang ini namanya jukut kambu ya. Tanaman jelantir ini memiliki nama latin Coniza sumatrensis ya. Ini sangat berkhasiat sekali untuk mengobati sakit kepala, kemudian pegal linu, sakit tenggorokan ya, serta gangguan pencernaan atau gangguan perut. Dan juga tanaman ini bisa mengobati cacar, jerawat, dan gangguan kulit ya. Dan memang menurut penelitian tanaman ini juga mengandung aktivitas antimikroba serta anti hiperkolesterol dan juga anti diabetes ya. Jadi daun dari jelantir ini bisa mengobati penyakit diabetes mellitus ya. Bagi mungkin saudara-saudara yang mempunyai penyakit diabetes mellitus, tanaman jelantir ini bisa jadi alternatif untuk menurunkan kadar gula darah dan mengatasi penyakit diabetes. Begitu. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita ada, ini adalah tanaman senggani bulu atau harendong bulu ya. Nah, ini belum ada buahnya. Buahnya itu berwarna hitam, berbulu kecil-kecil. Nah, ini tanaman ini memiliki nama latin Tibausina urpiliana ya. Ini tanaman ini bermanfaat sekali untuk mengatasi penyakit disentri basiler ya. Gak cadel. Kemudian penyakit sariawan, bisul, diare ya, kemudian keputihan ya, serta keracunan makanan. Ini bagus juga ini untuk kewanitaan, untuk penyakit keputihan, ini bagus. Senggani. Ada juga temannya ini senggani ya, atau harendong ageng ya. Cuma saya belum nemu di sini mana ya, kita cari dulu. Pohon sengganinya kita nggak ada ini. Nah, ini aja dulu ya. Nah, ini ada pohon berduri nih. Nah, ini di daerah Gunung Ciremai sangat banyak sekali. Ini adalah tanaman reba ya, atau
tembelekan. Ini nggak fokus ya. Nah, tembelekan. Tanaman ini memiliki nama latin Lantana camara ya. Ini bisa digunakan sebagai obat penyembuh luka, kemudian mengurangi demam ya. Kemudian bisa juga untuk mencegah tumor ya, akarnya itu berfungsi sebagai antiinflamasi untuk penghilang rasa sakit serta sebagai antibakteri ya. Bagus sekali nih. Hasilnya banyak. Kita masih cari apa namanya? Buah senggani ya, pohon senggani ya. Ini enggak ada di sini ya. Akan tapi saya udah ada ini, udah pernah membuat buahnya ini, videonya ini di video saya sebelumnya. Silahkan cek aja di linknya di deskripsi. Nah ini dia, biasanya di tebing-tebing seperti ini. Nah ini dia. Nah inilah daun senggani ya. Untuk buahnya silahkan cek link di deskripsi ya. Di sini ada pohonnya saja, buah senggani ya, pohon senggani. Nah kalau ini kan senggani bulu ya, atau harendong bulu. Kemudian ini harendong ageng. Ini daunnya seperti ini. Tanaman senggani ini memiliki nama latin Melastoma apine atau Melastoma malabatricum ya. Ini berfungsi sebagai obat gangguan pencernaan, kemudian obat hepatitis guys, serta penyakit keputihan, sariawan, mimisan, wasir berdarah, haid berlebihan, pendarahan rahim ya di luar haid, pendarahan rahim di luar haid maksudnya. Kemudian pembekuan darah, kemudian memperlancar air susu ibu ya. Bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, sangat disarankan untuk mengkonsumsi buah senggani atau daun buah senggani, rebusan senggani ini, supaya untuk memperlancar ASI ya, untuk memperbanyak ASI ya. Selain yang kita ketahui itu daun katuk ya, begitu guys. Yuk kita lanjut, nah cari lagi. Nah ini ada lagi nih yang umum sekali nih ya, kita pasti tahu ya. Ini adalah tanaman gamal atau cebreng kalau orang Sunda bilang ya. Tanaman ini lumayan beracun juga sih, dalam jumlah yang banyak beracun, terutama bagi selain ruminansia ya. Kalau ruminansia seperti sapi, kemudian kambing, itu nggak beracun bagi dia, dia tahan ya. Dan juga daunnya ini sering dijadikan pakan karena kadar proteinnya sangat tinggi. Kemudian tanaman ini sangat bermanfaat ya, dalam jumlah yang pas. Ini bisa mengobati penyakit kulit, rematik, sakit kepala dan batuk ya. Kemudian di daerah Wonogiri biasanya dari batang dari tanaman gamal ini itu direbus, kemudian dijadikan tetes mata untuk mengobati penyakit belekan ya. Gitu. Lumayan juga ya. Tanaman gamal ini memiliki nama latin Gliricidia sepium atau Gliricidia maculata ya. Ini banyak juga digunakan sebagai tanaman penaung bagi panili ya, pohon panili atau apa tuh, lada ya, dan juga sebagai turus lah gitu. Ini kita cari lagi. Nah kemudian ini ada yang menarik ini. Aduh, itu sari kebun guys. Nah ini adalah tanaman jalentir kalau orang Sunda bilang, atau biasa kita kenal itu namanya sintrong ya. Ini bisa digunakan sebagai lalapan, rasanya yang unik ya, gak pedas-pedas. Tanaman ini memiliki nama latin Crassosephalum crepidioides ya. Memiliki khasiat untuk mengatasi gangguan perut, sakit kepala, luka, dan juga sebagai anti radang ya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai obat pencahar, perangsang muntah, demam, radang amandel, dan kita ini bisa gunakan untuk penyakit eksim ya, atau penyakit kulit itu. Bisa kita oleskan, kita gecek, kita oleskan untuk mengobati penyakit eksim. Ini anti mikroba juga. Ini banyak, ini nggak ada, biasanya ada bunganya. Bunganya itu biasanya buahnya itu terbang-terbang nih. Nggak ada di sini. Oke lah. Ini bos.
Sampai juga nih keliling. Nah, ini kita temukan di sini ada tanaman joer kotok ya, atau miana, yang memiliki nama latin Coleus artopurpureus ya. Coleus artopurpureus maksudnya. Ini bisa mengobati penyakit ambeien atau wasir, kemudian sembelit, mengobati luka, radang anak telinga, kemudian keputihan, terambat datang bulan, bisul, radang usus, sakit mata, dan mata merah. Ini banyak sekali manfaatnya. Joer kotok ini biasanya suka ada pasti di apotek-apotek hidup ya, ditanam di dekat-dekat rumah. Ketahui manfaatnya, ini manfaatnya banyak sekali seperti yang tadi saya sebutkan. Kita lanjut lagi lah, saya cari satu lagi.